Kita susuri tembok-tembok itu ya, tembok batas pabrik itu ya, tanah itu. Ternyata di sebelah timur belakang itu ada beberapa makam, kalau nggak salah 7 di situ deh. Ada tulisannya. Digalilah, kita menemukan sebuah barang. Barang itu yang pertama ada kerangka manusia. Terus? Dan ada barang-barang yang lain. Barang yang lain itu berupa perhiasan. Pertengahan jalan tuh saya ngelihat di atas ada tabung. Di atas tabung itu bang, itu saya ngelihat perempuan tapi bule, mukanya hancur, mulutnya tuh bang, ujung bibir sama kuping tuh, antar kuping tuh bisa nyambung gitu. Jadi yang satu di sini, satu di sini, panjang lebar. Saya kaget kan, saya langsung nengok ke security ini, namanya Pak Anto. Pak, saya cuma begitu doang. Dia nggak jawab apa-apa, dia cuma senyum aja, cuma tangannya begini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kisah dari narasumber yang dimana dia mendapatkan proyek untuk pembongkaran di sebuah tempat pabrik gula tepatnya ya. Yang dimana pabrik gula ini itu sudah tidak beroperasi lagi. Dan ketika mendapatkan proyek tersebut, banyak banget kejanggalan dari mulai dia menemukan kerangka tulang sampai mengalami kecelakaan beruntun. Nah, ceritanya seperti apa? Langsung aja kita tanya ke narasumber kita, namanya Pak Ade. Halo Pak Ade, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi Pak Ade ini pada saat mengerjakan proyek pembongkaran pabrik gula ini ya, dan bahkan pada saat survei itu katanya pernah menemukan kerangka tengkorak ya Pak? Betul bang. Jadi waktu itu bukan hanya tengkorak ya, rangka manusia. Jadi pada saat itu karena tanah itu menurut informasi naik 5 meter, itu setelah kita gali itu ada rangka manusia dan tengkorak, dan juga beberapa barang lain seperti perhiasan. Ada kalung, gelang, sama cincin, tapi model kuno gitu. Oh, jadi selama proyek ini berjalan pun Pak Ade dan tim itu juga sempat mengalami kecelakaan beruntun ya Pak? Memang pada saat kita berangkat survei ke sana, itu kami mengalami sebuah musibah, itu kecelakaan beruntun, tabrakan beruntun 4 kendaraan. Itu alhamdulillahnya kami penumpang di situ termasuk saya tidak mengalami luka sedikit pun gitu. Tapi hanya kendaraannya yang rusak berat. Kebetulan saya ada dokumentasinya. Oh, ada dokumentasinya? Iya. Boleh lihat Pak? Sini Pak. Wah, parah kecelakaan berarti. Seperti gini. Oke. Oke guys, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Pak Ade, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, atau bisa juga hubungi nomor yang ada di bawah ini nih guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Pak Ade mengenai proyek di pabrik gula ini, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi bicara kita mulai. Jadi kejadian yang saya alamin ini bermula di sekitaran tahun 2022 kemarin bang. Jadi saya bekerja di sebuah perusahaan kontraktor untuk pembongkaran pabrik-pabrik yang sudah nggak beroperasi, sudah mati lah. Dengan tujuan apa? Kita potong-potong semua bangunan besi dan segala macamnya, kita jual besinya, gitu kan. Gitu. Kantor kita di Jakarta,
Dan pada saat itu kami menghandle proyek pembongkaran untuk pabrik bekas Belanda, pabrik gula. Itu di 4 lokasi, sesuai dengan surat itu ya yang diberikan kepada saya, di Pekalongan, Purwokerto, Karanganyar, sama Klaten, gitu Bang. Nah, pada saat bulan Desember 2022 itu kami itu melakukan survei pertama kali ke lokasi salah satu pabrik yang ada di Pekalongan, gitu. Pada saat itu kami berangkat berlima, saya, lalu ada rekan teman ya, itu Pak Doni, beliau itu yang menyiapkan kendaraan dan berikut beliau sopirnya gitu. Lalu 3 rekan kerja, di situ ada Madi, ada Dani, dan ada John. Nah, kita berangkat ke sana, sampai di lokasi itu sekitar jam 5 kurang. Kebetulan kami juga kan mayoritas Muslim, hanya 1 orang yang non Muslim ya. Kita sempatkan untuk sholat asar dulu. Nah, kita cari yang terdekat di lokasi. Kebetulan persis di belakang lokasi pabrik itu ada masjid yang berbatasan langsung dengan ada sungai dan tembok pabrik. Pas di belakangnya itu ada musola, gitu kan. Kami ke situ tidak berpikir panjang, langsung aja sholat gitu ya. Nah, tapi setelah sholat kami, karena memang sudah jam 5, kita nunggu sampai maghrib ya. Tapi di situ auranya sudah nggak enak banget gitu. Walaupun itu masih di luar lokasi pabrik, itu berbatasan dengan tembok gitu ya. Nah, itu auranya sudah nggak enak. Sempat juga Dani ini bicara, Pak, kok nggak enak ya di sini ya? Iya, dia bilang, perasaan kok nggak enak banget gitu ya. Kok badan kita tuh kayak panas gitu kan. Kalau bisa sih setelah sholat maghrib langsung aja kita keluar ya, dari jangan di sini juga gitu. Kita langsung datang ke pos penjagaan di depan di pabrik itu. Lalu kita koordinasi dengan security di situ, kita perkenalkan diri gitu kan, kita ini siapa, begini, niatnya untuk apa. Karena itu kita tidak bisa masuk sembarangan, kita ada satu metode. Karena kan di situ ada makam, sebuah makam yang dikeramatkan oleh orang-orang sekitar, bahkan orang jauh sekalipun. Jadi banyak orang yang datang ke situ tuh ingin ziarah. Oke. Kita manfaatkan informasi itu, kita bilang ke security itu, kita sekalian mau ziarah gitu. Nah, lalu kata security-nya, boleh Pak, tapi kalau bisa nanti aja setelah jam 9 malam gitu ya. Oke, kalau begitu kita pamit dulu, kita makan dulu bareng-bareng sama tim semuanya. Setelah jam 9 lewat kami kembali lagi ke situ. Kita kembali ke pos pengamanan itu, pos security itu. Akhirnya kita bagi tugas, Bang. Saya, Madi, sama Dani itu ke lokasi makam untuk berziarah. John sama Doni dia stay di mobil di parkiran, gitu kan. Lalu kami didampingi oleh 1 orang security. Nah, terus kita masuk. Jarak antara pos security dengan makam itu sekitar 300 meter. Kita masuk ke sana bertiga, saya, Madi, dan Dani. Security-nya kembali ke pos, nungguin kita selesai. Jadi bentuknya tuh Bang gini Bang, kayak bangunan gitu, kayak ruangan gitu ya. Memang lantainya juga keramik. Terus di depannya itu ada nisan gitu, batu nisan gitu kan. Nah, memang dipercaya sama orang-orang di sana itu adalah makam orang penting mungkin ya, atau mungkin pemuka agama atau nggak ngerti apa gitu ya. Tapi kita niatnya di situ aja, hanya menghadiahkan doa aja, tidak ada niat lain. Yang di situ sudah mulai kerasa pada saat kita bacakan hadiah gitu ya. Padahal kita di ruangan itu kan bertiga, ada kipas juga. Itu kesannya tuh kayak banyak orang. Kayak banyak orang di belakang tuh kayak penuh, sampai kita keringetan, ngucur gitu keringetnya. Padahal itu kipas kencang. Itu yang benar-benar gimana ya, pengap gitu.
Nah, itu singkat cerita tuh kita selesai di situ sekitar 30 menitan sampai 40 menitan lah. Lalu kita keluar, terus bagi tugas. Kita ngomong nih sama security-nya. Kebetulan security ini sama Pak Dani ini kenal. Kita bilang gini, Pak, boleh dong lihat ke belakang. Gitu. Nah, akhirnya saya, security, dan Dani ini ke belakang. Kalau Madi balik ke mobil. Kita ke halaman belakang. Itu ada tembok di sana, batas pembatasnya itu. Nah, di belakang tembok tuh musola tempat tadi kita salat asar. Nah, kita keliling ke belakang, memang gelap. Kita juga pakai bantuan penerangan senter dari HP kita masing-masing gitu kan. Nah, di situ saya kebetulan sempat dokumentasikan juga karena memang tugas saya juga gitu. Harus mendokumentasikan untuk laporan, kan gitu ya. Di situ sekitar 5 menitan ya, 5 sampai 10 menit. Kita kembali ke depan lewat jalan samping. Di pertengahan jalan saya nengok ke kiri itu seperti ada ruangan yang pintunya terbuka. Saya tanya, Pak, itu ruangan apa? Nah, beliau bilang, itu ruang produksi. Boleh nggak saya masuk? Kayak gitu kan. Boleh, tapi jangan lama-lama ya, nggak enak, ada CCTV. Oke, saya tanya sama rekan, Pak Dani, mau ikut nggak ke dalam? Wah, saya di sini aja, kata beliau gitu kan. Ya udah, saya berani-beraniin masuk gitu kan. Nah, pas masuk memang yang saya rasakan tuh mencekam gitu ya. Perasaan kayaknya suasana nggak enaknya tuh jelas banget gitu kan. Tapi saya berani-beraniin aja masuk ke dalam tuh sampai saya melakukan video selfie. Itu sekitar jam hampir setengah 12-an. Saya video selfie di situ berkeliling. Nah, itu perasaan saya pada saat itu tuh kayak kepala tuh kayak besar banget. Kayak rambut itu berdiri, bulu kuduk tuh berdiri gitu kan. Kayak apa ya, kayak saya diliatin banyak orang gitu. Karena saya udah nggak enak gitu perasaan. Saya pengen cepet-cepet keluar lah. Baru beberapa langkah tuh ada kayak orang ngelempar atau ngejatuhin barang. Itu besi suaranya sih. Gulung gitu kan. Saya kaget kan, saya nengok ke belakang, saya kaget tapi nggak ada siapa-siapa kan. Saya percepat langkah. Cuman yang saya dengar di belakang cuman ya itu ketawa. Waduh, udah nggak tahu lagi gimana, cepat saya lari keluar. Nah, cepat lari keluar itu kata Pak, udah Pak, tapi dia ngelihat saya kayak ngos-ngosan gitu. Nah, udah gitu kita jalan ke depan. Memang kita ngelewati beberapa lokasi yang ada ada tumpukan-tumpukan barang gitu ya. Tumpukan-tumpukan peralatan-peralatan yang sudah tidak terpakai. Termasuk di situ ada rel kereta, ada drum-drum besar. Kita pada saat ngelewatin itu juga auranya nggak enak banget gitu. Yang bikin tuh kita tuh takut. Nah, itu juga kita keluar ke mobil ya. Itu melewati makam yang tadi. Nah, makam itu udah gelap. Udah lampunya sudah dimatikan. Berarti udah nggak ada orang di situ kan. Nah, kita keluarlah. Nah, untuk makam kerabatnya itu boleh dikunjungi oleh orang yang luar di sana atau khusus warga di situ aja, Pak? Itu banyak juga dari orang jauh. Dari orang luar kota itu juga banyak katanya. Yang dipercaya saya juga nggak tahu ya, karena jujur saya juga belum pernah melakukan hal seperti itu. Katanya saya dengar-dengar itu salah satu makam pemuka agama di situ. Tapi makam itu sudah ada sebelum pabrik itu dibangun. Mungkin untuk menghormati, makanya dari pabrik itu dibuatkan seperti bangunan khusus untuk makam tersebut. Seperti rumah yang sudah rapih gitu ya. Ada pintunya, ada kuncinya juga, ada pagernya. Dalamnya itu lantainya dengan keramik. Udah rapi lah seperti rumah gitu. Seperti rumah gitu. Nah, batu nisannya itu atau makamnya ada di dalam ruangan itu. Lalu selanjutnya Bang, besoknya saya kembali ke lokasi pabrik dan saya tidak bersama tim. Saya sendiri dan didampingi dengan security yang tadi malam itu yang nampingin kita karena beliau tugas malam jadi besoknya free. Nah, saya ke sana
didampingi hanya berdua tuh, tapi tidak masuk ke dalam ruangan-ruangan, enggak. Kita di sekitaran di luarnya aja gitu ya. Hanya dikasih tahu penjelasan ini adalah ruang ini adalah bangunan ini gitu. Tapi di situ saya tertarik melihat ke sebuah lorong. Lorong tuh gelap gitu ya. Terus banyak air kayak banjir gitu. Tadinya tuh kita berdua tuh duduk di bawah pohon sama security itu. Tapi saya berdiri, saya ngedeketin ke lorong itu. Saya cuma nanya, sambil jalan saya tanya, Pak itu lorong apa? Oh itu nembusnya ke cerobong asap. Memang cerobong asapnya tinggi. Kata security-nya itu cerobong asap tingginya sekitar 40 meter. Nah di depan lorong itu kok saya kayak gimana ya, ngelamun gitu. Bengong aja ngelihat itu ke dalam terus, ke dalam lorong itu. Saya nggak sadar tuh ngelamun terus bengong gitu kan. Beberapa waktu tuh saya sadar, saya ambil foto. Saya ambil foto, udah selesai saya nggak itu hanya balik badan mengarah kembali ke security itu sambil saya lihat foto yang barusan. Saya zoom. Ternyata di dalam lorong ada mata, Bang. Nah itu saya nggak perlihatkan ke security itu. Hanya ya udahlah sebagai dokumentasi aja gitu. Nah itu selesai, kembali saya ke penginapan dan hari itu juga sorenya kami kembali ke Jakarta, kembali ke kantor. Beberapa hari kemudian setelah saya sampai kantor, kami kan sampai kantor ya Bang ya. Kebetulan saat itu kan saya juga tinggal di kantor. Jadi ya kalau untuk ketemu dengan orang banyaknya datang ke kantor. Nah, satu hari itu ada seseorang namanya Adam. Itu berniat ingin menjadi investor kami. Datanglah ke kantor kan, janjian sama kita dengan saya. Lalu sekitar jam 3 sore sampai di kantor. Kita ngobrol di ruangan, itu ada saya, ada Madi, ada Adam tersebut, terus satu lagi Dani juga kalau nggak salah ada. Berempat kita di situ ngobrol. Sebetulnya Adam ini kan yang dicari sama Adam itu kan saya, pengen ngobrol. Tapi di saat itu Madi ini terus-terusan ngomong. Dan selalu penekanannya tuh selalu bilang bahwa ada tuh saya yang narik ke sini, saya yang masukin ke kantor ini, ke Adam itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, saya juga harus tahu. Sampai ngomong seperti itu. Saya nggak banyak ngomong, saya diem aja. Saya tugasnya di situ hanya mempresentasikan investasinya seperti apa bentuknya, terus apa keuntungannya, berapa lama seperti itu kan. Anggaplah SOP seperti itu ya. Singkat cerita tuh selesai kita meeting itu jam 5 sore. Lalu Adam pamit jam 5 sore itu kantor kan tutup. Yang lain pulang, saya lagi sendiri di situ karena saya tinggal di situ waktu itu kan. Nah, keesokan harinya Adam ini WA ke saya. Pak, saya mau katanya dengan yang dipresentasikan kemarin. Tapi saya tidak mau di kantor untuk membuat kesepakatannya. Saya malas katanya. Malas kenapa Pak? Ya kemarin aja itu kok itu banyak omong banget sih itu orang gitu. Bahasanya seperti itu ke saya. Oh itu mah udah biasa Pak, saya bilang gitu. Iya tapi kalau untuk yang namanya bisnis gak bisa kayak gitu, menyodorkan kalau kayak seperti dia yang paling berkuasa gitu kan. Oh ya jadi gimana baiknya Pak, saya tanya gitu. Boleh kita lakukan kesepakatan tapi jangan di kantor kamu ya. Oke Pak silakan, di mana maunya gitu. Akhirnya kita punya kesepakatan saat itu, kita ketemu di sebuah kafe nggak jauh dari kantor, masih di lingkungan komplek perkantoran itu ada kafe. Kita lakukan kesepakatan, penandatanganan, dan beliau memberikan investasi awal senilai 100 juta melalui saya. Lalu anggaran tersebut saya laporkan ke pimpinan. Lalu beberapa hari kemudian saya nggak cerita tuh sama yang lain kalau saya melakukan kesepakatan, yang tahu hanya pimpinan saat itu kan. Beberapa hari kemudian itu kita memang ada agenda untuk ke lokasi aset yang ada di Purwokerto.
Itu yang datang ke sana, yang ikut itu hampir semua sih. Kita saat itu sekitar berlima berikut dengan pimpinan seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, singkat cerita, jadi pada April 2023 kami itu berangkat ke Purwokerto untuk survei ya, lokasi yang di sana. Sampai di daerah Purwokerto itu sekitar jam 5 sore. Kita hanya bertemu dengan perwakilan di desa, lalu kita lakukan kegiatannya itu besok, karena sudah terlalu sore ya. Lalu paginya kita sosialisasi sebentar di desa, dan kita minta tolong ke pihak desa untuk mengantarkan ke lokasi. Lokasinya itu dari kantor desa jaraknya sekitar 500 meter. Jadi berhadap-hadapan tuh sebetulnya, gitu kan. Nah, untuk lokasi pabriknya itu di depan itu saat itu disewa untuk sebuah perusahaan swasta. Dia produksinya baju ya, gitu. Nah, setelah kita ngobrol dengan manajer pabrik itu yang baju itu, kita ke lokasi yang sebelah selatan dan timur, karena itu kan ada beberapa lokal ya yang kosong tuh yang di belakang itu. Nah, kita datang ke sana, datang ke belakang itu. Memang untuk masuk ke dalam bangunan tersebut itu ada tantangannya. Itu sudah banyak alang-alang yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari tinggi badan kita sendiri gitu. Kami semua tuh kedatang ke sana bawa golok untuk nebas alang-alang tersebut kan. Nah, itu masuk, di situ ada pintunya, pintu besi tapi dilapisi seng juga, kita buka, kita masuk. Nah, seperti biasa, saya pasti akan melakukan atau mengambil dokumentasi. Memang di dalamnya itu sudah tidak ada apa-apa, barang-barang tuh suatu mesin-mesin sudah tidak ada, hanya tersisa beberapa mesin bubut dan besi-besi, atau bahkan kantor penjagaan aja sudah ambruk gitu kan, yang di lokasi di dalam pabriknya itu. Nah, sambil menjalankan video itu saya keliling ke ruangan-ruangan berikutnya gitu kan. Nah, di ruangan sebelah itu saya ngeliat itu kok ada burung, tapi kok besar banget gitu, warnanya putih. Nah, ada dokumentasinya juga bang itu bang, tapi saya saat itu saya stop dulu videonya, saya sambil ngeliatin itu kemana terbangnya. Nah, ternyata hinggap di tiang besi di langit-langit. Lalu saya coba foto gitu kan, saya zoom, saya pas mau foto, dia nengok ke saya, itu burung tuh nengok begitu bang. Jadi pas saya ngambil foto, posisi dia tuh nengok ke saya, jadi pas kelihatan banget gitu kan. Nah, ternyata itu burung hantu bang, gede banget. Dan itu saya baru sekali itu saya ngelihat burung hantu warnanya putih semua dari ujung atas sampai ujung bawah. Itu ya, kalau memang ada yang seperti itu berarti langka kan. Selanjutnya kita nggak banyak yang kita lakukan di situ karena memang barang-barang sudah tidak ada ya. Kita keluarlah. Kebetulan dari yang masuk tuh kan ada 4 orang ya masuk ke lokasi. Yang 3 itu Dani, terus Madi, sama ada 1 orang utusan dari yang di luar, dari Pak Manto itu dampingin. Udah jalan keluar, saya ketinggalan beberapa langkah di belakang, di dalam masih dalam, yang lain tuh sudah keluar pintu. Pas saya lagi jalan itu kuping saya tuh ditiup gitu. Saya kaget kan, saya nengok ke belakang udah nggak ada siapa-siapa. Saya pengen lari, baru mau selangkah lari itu kayak ada yang bisikin bang ke saya bang, jelas banget, mau apa kamu kesini. Saya nggak ambil pusing gitu, udah merindingnya minta ampun bang. Udahlah saya lari aja langsung keluar. Itu pintu besi yang seng itu saya tutupnya kenceng, puk, itu yang lain pada nengok. Kenapa? Enggak, gitu saya jawaban seperti itu kan. Nah, singkat cerita setelah itu kita kembali ke penginapan. Lalu besoknya saya sempat ngobrol dengan salah satu warga di situ yang tinggalnya dekat dengan lokasi pabrik. Dia hanya cerita tuh sejarahnya dulu seperti apa gitu bang.
Bahkan ada kalimat dia menceritakan bahwa Bapak coba deh perhatikan katanya. Itu tanah itu tingginya tuh udah naik 5 meter. Coba perhatikan sama jalan, katanya gitu. Itu beda sekali. Jadi posisi jalan di sini itu tanah tuh di atas. Saya tanya, emang dulu begitu Pak? Enggak, dulu merata, kan belum ada pagar katanya gitu kan. Terus bisa seperti itu gimana? Seperti yang didengar oleh orang tua kita dulu itu kayak ada penimbunan tanah lagi gitu di situ. Lalu saya ngobrol sama Pak Manto tadi, wakil lurah tadi. Pak, bisa nggak Pak anterin saya lagi ke sana? Tapi saya sendiri sekarang, gitu kan? Nggak masuk ke dalam kok, di luar aja. Saya bilang gitu, di luar aja. Ayolah, saya juga lagi kosong. Kebetulan saat itu hari Sabtu kan libur. Berdua lah saya dengan Pak Sekdes itu. Kita susuri tembok-tembok itu ya, tembok batas pabrik itu ya, tanah itu. Ternyata di sebelah timur belakang itu sama Bang, ada makam juga. Dan itu nggak satu. Itu ada beberapa makam, kalau nggak salah 7 di situ deh. 7 itu yang 4 makam orang Belanda, ada tulisannya. Saya juga sempat fotokan batu nisannya tuh. Sama yang 3-nya itu orang Indonesia. Saya sempat nanya itu siapa aja gitu kan. Jawaban dari Pemanto, oh itu mah ini yang ini ditunjuk sama beliau nih. Yang ini dulu itu adalah manajer pertama pabrik gula ini katanya. Dia orang Belanda gitu Bang. Nah kalau yang ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah yang orang Indonesia itu manajer pertama yang orang Indonesia gitu. Oh jadi saya dijelaskan seperti itu. Lalu berbatasan dengan tembok juga, ada pintu juga keluar, ada sungai di belakang tembok. Okay. Nah, ternyata memang selalu pasti ada sungai di dekat pabrik itu. Pabrik gula tuh pasti ada sungai. Nah sungai itu disebut sama orang-orang sekitar, disebutnya tuh Sungai Merah. Sungai Merah. Jadi setelah itu saya minta tolong Bang ke Pak Manto ini. Karena kan saya dapat informasi katanya tanah itu naik 5 meter. Saya minta tolong ke Pak Manto, Pak bisa nggak panggil 2 warga bawa alat-alat gali, saya bilang gitu. Buat apa Pak? Saya pengen nyoba gitu. Kan saya dapat informasi katanya ini sudah naik 5 meter. Oh boleh aja. Cuman kalau orang sini pasti minta bayaran. Gak apa-apa Pak, nanti kita bayar. Gitu kan. Datanglah 2 orang, ada yang bawa pacul, ada yang bawa linggis dan karpus segala macamnya. Digali lah sama mereka berdua tuh. Kira-kira sekitar 2 meteran kali 2 meter, ke bawahnya ya target kita 5 meteran kan ya. Ternyata belum nyampe 5 meter itu kita menemukan sebuah barang. Barang itu yang pertama ada kerangka manusia. Terus? Dan ada barang-barang yang lain. Barang yang lain tuh berupa perhiasan. Ada cincin, ada gelang dan kalung. Tapi modelnya tuh model kuno, model zaman dulu gitu. Ngelihat begitu juga saya merinding karena belum pernah ngelihat yang asli seperti itu. Kita paling ngelihat di laboratorium biologi aja sekolah kan gitu ya. Yang asli baru di situ. Saya ngeri banget ngelihat gitu kan. Akhirnya Pak udah itu aja lagi, uruk lagi. Akhirnya sama masyarakat itu ditaruh lagi di situ tuh kerangkanya. Ditimbun lagi gitu. Timbun lagi dah, hanya untuk yang perhiasan itu dibawa ke desa. Oke. Gitu Pak. Jadi dikubur lagi ya. Nah kalau untuk Sungai Merahnya, kenapa banyak warga di sana juga yang percaya kalau tempat itu angker? Jadi menurut penjelasan dari warga yang tadi pagi, yang paginya itu saya ngobrol-ngobrol, jadi beliau cerita bahwa di lokasi tersebut dekat makam yang tadi itu ada 7 makam itu Bang. Iya. Dulu situ kan belum ada pagar, belum ada tembok lah ceritanya, masih terbuka. Jadi dari dalam pabrik itu langsung ke sungai. Nah, pada zaman penjajahan Belanda dulu, katanya, kata pengakuan orang tersebut, jadi banyak masyarakat atau warga pribumi atau Indonesia itu yang dieksekusi di situ.
ini didorong ke sungai banyak dan berkali-kali, makanya mungkin sungai itu berubah jadi merah karena itu. Dan terjadi sebaliknya pada saat penjajahan Jepang. Terbaliknya apa? Yang dieksekusinya orang Belanda oleh Jepang. Nah, lalu mayatnya itu ternyata berhubungan dengan tadi tuh Bang yang sudah naik 5 meter. Ternyata digali satu lubang, semua masukkan ke dalam satu lubang yang sama. Makanya pas kita gali itu ketemulah kerangka itu. Jadi selanjutnya Bang, setelah itu kami kembali ke kantor ya, ke Jakarta. Kembali ke Jakarta sambil menyusun agenda selanjutnya gitu. Dan juga anggaran-anggaran untuk mengurus semua itu sudah mulai menipis nih gitu kan. Akhirnya saya kan ambil kesimpulan, ambil tindakan, kalau saya stay terus begini nunggu bola investor yang datang itu pasti lama. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berangkat ke lokasi-lokasi lain untuk mencari atau menjemput bola investor. Dan saya ingat waktu itu kan saya punya investor yang sudah memberikan dana awal yang 100 juta itu Bang, Pak Adam itu kan. Saya kontak lagi beliau karena memang beliau ingin ikut survei ke lokasi yang ada di Solo gitu kan. Lalu saya kontak, beliau setuju. Ayo Pak, kita ke sana, pengen lihat, kata Pak Adam seperti itu. Terus di kantor itu saya tanya ke teman-teman, nih diajakin ke Solo, ada yang mau ikut gak? Dia bilang gitu. Di situ di ruangan itu ada 5 orang. Di situ ada pimpinan juga, ada Madi, ada Dani, ada John juga. Di situ kan ada OB juga yang ikut nimbrung ngobrol gitu kan. Kalau yang lain emang dananya ada, itu udah disiapin tuh buat jalan gitu kan. Terus saya tanya sama Madi, Pak mau ikut nggak? Dia hanya bilang, gitu, dengan ketus gitu ya. Saya kira kenapa ini orang gitu kan. Nah, ternyata pas sorenya itu pas giliran saya lagi sendiri, dia cuma ngomong. Jadi ternyata dia tuh nggak tahu sebelumnya waktu saya bersepakat dengan Pak Adam itu di kafe itu dia nggak tahu. Karena sebetulnya kan saya nggak ada kewajiban laporan sama dia, saya kewajiban laporan sama pimpinan kan. Ternyata dia merasa dilangkahin karena dia selalu berkoar-koar tuh keluar kalau saya tuh masuk ke perusahaan itu karena ditarik sama dia. Ternyata dia kan nggak seperti itu gitu kan Bang ya. Dia cuma bilang, kenapa nggak bilang udah sepakat sama itu, udah anggaran masuk dana. Saya cuma bilang, loh kan saya kan punya kewajiban laporan kepada pimpinan. Kasih tahu ke saya kayak begini gitu kan. Agak marah gitu ke saya kan. Kasih tahu kayak berapa yang udah masuk lah segini segala macam lah gitu kan. Oh ya udah Pak, maaf, saya bilang gitu. Nanti saya kasih tahu kalau udah masuk lagi. Ujung-ujungnya bahasanya gini, masih ada sisa nggak? Gitu. Ya ada sih, nanti juga kan mau dikasih lagi kita ke lokasi di Solo gitu kan. Tolong bantu dulu deh. Nah, waktu itu dia butuh buat pulang untuk busway, kartu busway itu. Ya udah, nggak seberapa saya kasih ceritanya tuh Bang. Itu bagi saya mungkin awal kesalahan saya. Karena setelah itu jadi sering Bang. Minta itu sering. Alasannya untuk busway, alasan untuk kereta, alasan untuk token listrik di rumah, untuk sekolah anak. Jadi pusing saya. Oh kenapa jadi ke saya? Kenapa gak ke pimpinan aja gitu kan? Tapi saya kan nggak mau ribut ya. Ya udahlah kalau selama masih bisa dihandle dan tidak mengganggu pekerjaannya sih, nggak apa-apa deh gitu kan. Oke, singkat cerita Bang. Jadi sekitar bulan Juli 2024 kami berangkat ke Solo. Kita berangkat dari dua rombongan nih. Kami dari kantor dan Pak Adam itu dari apartemennya, 2 mobil ketemu di Solo kan gitu ya ceritanya. Memang kita berangkat tuh dari pagi, dari jam 6 pagi gitu. Sampai di Solo itu sekitar jam
3 lewat. Kita masih menunggu sekitaran 20 menit, datanglah Pak Adam itu. Pimpinan kebetulan juga ikut tuh ke situ. Akhirnya kita mau masuk ke dalam lokasi pabrikan. Yang masuk ke dalam itu adalah saya, lalu ada rekan dari kantor namanya Pak Firman, lalu Adam ini. Dan selalu pasti didampingi oleh security. Nah, kita masuk berempat berarti kan, masuk ke dalam. Nah, Pak Firman sekarang bagian mendokumentasikan video, mendokumentasikan, tapi nggak jauh-jauh dari kita, masih kelihatan gitu ya. Nah, Pak Adam ini tuh yang nggak tahu langsung masuk, langsung kemana aja keliling, nggak kelihatan itu jalannya kemana. Saya berdua dengan security itu jalan masuk ke dalam. Ternyata di dalam lokasi ruang produksi itu ada pos. Pos itu mungkin dulunya dipakai untuk memonitor pekerja-pekerja ya di situ. Di sana ada tempat duduklah saya berdua dengan security itu sambil ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol santai lah gitu, sambil saya ngeliatin Pak Firman ngambil dokumentasi. Nah, yang saya nggak ngeliat itu Adam ini kemana gitu kan, nggak kelihatan sama sekali jalannya kemana gitu kan. Tiba-tiba saya dikagetkan, kami dikagetkan tuh ada suara barang tuh yang kayak gelinding gitu. Saya lihat ke kiri ada drum gede bang, gelinding sendiri. Gitu. Saya kaget kan. Saya langsung nengok ke security ini, namanya Pak Anto. Pak, saya cuma begitu doang. Dia nggak jawab apa-apa, cuma senyum aja ke saya. Saya kan jadi tanda tanya, kok bisa gitu ya. Dia cuma senyum aja, cuma tangannya begini, gitu aja, gitu kan. Nah, kita di situ ngobrol sebentar sambil nungguin. Kita di dalam itu sekitar 45 menit. Saya panggil ke Pak Firman, Pak, udah Pak, kita keluar lagi, udah kan semuanya gitu kan. Saya masih bingung nih, Adam nih kemana gitu kan. Kita panggil, kita cari-cari keliling-keliling. Taunya di ujung belakang, dia tuh jalan ngiterin tiang aja, muter gitu. Ini tiang penyangga pabrik tuh, yang besi kabin besar itu, kan 12 meter ke atas kan. Dia keliling aja tuh, muterin itu tiang itu. Saya tepok, ngapain? Dari tadi dicariin, keluar. Pusing saya kata Adam. Pusing kenapa? Saya dari tadi nyari jalan keluar katanya. Kok balik lagi ke sini? Balik lagi ke sini gimana, orang muterin tiang, dia bilang gitu kan. Masa sih, saya juga jalan keliling mencari jalan keluar, tapi ketemunya ke sini lagi, katanya ke sini lagi gitu. Udah keluar, saya bilang gitu kan. Adam dan Firman jalan duluan, saya berdua sama security. Nah, itu saya ngelihat lorong lagi gelap. Timbul lagi saya penasaran saya gitu ya. Dan itu lorongnya persis sama seperti yang saya lihat di Pekalongan. Tapi bedanya di sana ada banjir, ada air ya. Ini kering. Saya tanya lagi sama Pak Anto, Pak, itu lorong apa? Oh, itu nembusnya ke Cerobong Asap. Saya ingat kan yang di Pekalongan itu kan. Pak, boleh nggak saya masuk ke situ? Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Gitu bahasanya kan. Akhirnya saya masuk, Pak Anto tunggu di depan lorong. Saya masuk sekitar 10 meteran itu, memang tembusnya tuh ke Cerobong. Tengah-tengah Cerobong paling bawah. Kalau kita nengok ke atas tuh, langit kelihatan. Bulat kan Cerobongnya. Itu saya takjub juga sih bang. Takjubnya apa? Itu lorong, Cerobong. Kalau itu lebih tinggi. Ini katanya 60 meter. Saya kagumnya apa? Zaman dulu ngebangun itu kan nggak ada alat-alat canggih seperti sekarang, tapi tuh nggak ada yang namanya temboknya begini bang, lurus lempeng. Makanya saya bilang ini hebat banget gitu kan. Saya sambil kagum sambil liatin ke atas gitu ya. Itu diameter Cerobongnya sekitar 6 meteran, besar banget. Cuman ada satu hal yang saya awalnya aneh. Saya ngeliat ke tembok itu kayak tembok tuh begini, bergerak. Terus kayak ada yang keluar dari tembok. Apa itu ya? Gitu kan. Ternyata tuh
pas keluar saya perhatiin badan ular bang keluar dari tembok, besar badannya, mungkin diameter semeja ini mungkin. Kalau buntutnya tuh kalau saya berdiri, tangan saya acung ke atas, itu nyampe tuh buntutnya. Kepalanya di ujung cerobong paling atas. Itu karena jauh, saya kan ngeliatin sambil saya sipit-sipitin mata gitu, saya ngeliat. Itu yang anehnya, badannya besar, panjang, tapi kepalanya itu perempuan. Dan ada mahkotanya. Itu semua badannya warna hijau. Hijau kelam gitu ya. Hijau tua banget, kayak hijau lumut gitu. Tadinya saya kagum, jadi takut, merinding, gemeter, gak bisa bergerak gitu kan. Kayak kaki tuh kayak dipaku gitu, gak bisa jalan. Terus tiba-tiba si muka ular tuh ngelihat set gitu, ngelihat ke arah saya dari atas tuh. Terus meluncur gitu muka saya gitu kenceng. Itu saya kagetnya, takutnya tuh. Saya jatuh ke belakang, mundur, jatuh kejengkang ke belakang. Terus kayak jatuh berbalik tuh kayak merangkak cepet gitu. Lari keluar lorong. Nah, pas di luar Pak Anto bilang, "Kenapa Mas?" gitu. Enggak Pak. Gitu saya bilang. Enggak, saya belum cerita tuh sama Pak Anto. Nah, terus tiba-tiba Pak Anto hanya megang tangan saya, cuma digini aja. "Udah ya Mas." Cuma gitu aja. Dalam hati saya, di pikiran saya tuh gini. Ini maksudnya Pak Anto apa ya? Apa mungkin dia sudah tahu atau mau gimana gitu, apa nenangin saya aja gitu kan. Sepanjang itu jalan tuh kita udah mulai ke arah luar gitu ya. Pertengahan jalan tuh saya ngelihat di atas ada tabung dari stainless itu, katanya tempat masak gula sebutannya. Tapi yang kagetnya di atas tabung itu bang ada sosok perempuan. Saya makin merinding, makin kepala tuh kayak besar, kayak rambut tuh berdiri semua gitu kan. Itu saya ngeliat perempuan tapi bule. Dan yang parahnya mukanya hancur. Mulutnya tuh bang, ujung bibir sama kuping tuh, antar kuping tuh bisa nyambung gitu. Jadi yang satu di sini, satu di sini, panjang lebar. Nyengir gitu ke arah saya. Itu mukanya hancur. Itu saya langsung, aduh nggak bisa ngapa-ngapain, udah ngeri banget gitu. Sampai nggak sadar saya pegang tangannya si security itu kenceng gitu kan. Security-nya bilang, "Saya nempok begini aja." Udah ya, begitu aja. Hanya begitu aja. Saya kan bingung jadinya kan, kenapa seperti itu gitu kan. Jadi jalan saya tuh kayak diseret sama si security itu, dipaksa keluar cepat gitu. Nah sampai di pintu keluar hanya bilang gini security, "Udah Mas, nggak usah diceritain siapa-siapa." Hanya gitu aja bahasanya. "Oh iya Pak," saya bilang gitu kan. Lalu pas itu kami berdua sempat duduk di tangga depan itu sebentar. Terus saya nengok ke kanan tuh, kok ada bangunan rumah gitu ya. Saya nanya sama Pak, "Itu bangunan apa?" "Oh dulu itu tempat peristirahatan. Ya istilahnya orang yang berpengaruh di sini lah gitu. Boleh nggak Pak saya kesana lihat?" "Boleh, tapi nggak bisa masuk, dikunci." "Oh enggak, saya juga nggak berani masuk sendirian gitu kan. Ya, tapi saya nggak bisa nemenin ya, saya ada udah harus ganti sip," katanya gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa Pak ya, saya kesana." "Boleh," katanya. Pas mau jalan berapa langkah saya ngelihat gundukan tanah tapi di pagar kecil. Paling nggak nyampe semeter nggak nyampe gitu ya. Saya penasaran, saya deketin, ternyata itu makam juga, tapi kecil. Pikiran saya, ini makam mana kecil kalau begitu kan gitu ya. Itu persis nempel sama tembok pabrik, persis banget nempel. Nah, ini pabrik, pagarnya di sini nempel, di situ ada makamnya, sebelah sini rumahnya yang tadi saya lihat itu. Nah, saya ngeliat tuh makam itu sebentar. Gak ada batu nisannya, gak ada. Nah terus saya ke rumah itu rumah memang posisinya lampunya menyala, apalagi karena di situ udah sore, udah pas saat itu udah
hampir setengah 6. Hordengnya itu yang kan ada yang tebal ada yang tipis ya. Yang tebalnya tuh diikat, yang tipisnya enggak, tapi masih kelihatan ke dalam kan. Memang perabotannya masih lengkap. Ada meja makan, ada kursi segala macam gitu ya. Terus di terasnya juga ada sofa, ada kursi segala macam. Tapi suasananya tuh auranya tuh nggak enak. Dan merinding saat itu saya nggak hilang-hilang. Lalu saya jalan ke samping, ada peralatan gamelan komplit. Gamelannya terus gongnya juga pun ada. Ya, terus itu kondisi itu udah banyak sarang laba-laba ya. Berarti kan udah lama nggak dipakai. Udah gitu saya balik lagi ke depan, duduk sebentar tuh di tangga sambil ya istirahat lah, capek gitu ya. Di tangga rumah itu, tapi agak ke depan gitu kan. Tiba-tiba saya dengar suara musik, Bang. Musik gamelan. Awalnya saya nggak ngeh, kok ada suara ini kamu. Lah, gamelan tadi kok bunyi gitu pikiran saya. Siapa yang mainin gitu kan. Pas saya sadar itu, saya lari ke mobil, ke teman-teman gitu ya. Teman-teman cuma bilang, kenapa? Enggak. Lari-lari gitu kayak orang ketakutan aja gitu. Sebelum kami pamit, saya sempat ngobrol sebentar dengan Pak Anto tadi, security tadi tuh. Saya bilang, Pak, itu yang di pagar itu makam. Saya tanya gitu kan. Oh iya, itu makam anaknya manajer pabrik ini, manajer pertama itu masih orang Belanda. Anaknya dulu meninggal umur 4,5 tahun, dimakamkan di situ. Oh gitu, saya bilang gitu ya. Singkat cerita, kita nggak banyak cerita lagi, nggak banyak ngobrol lagi. Kami pamit ke penginapan, dan kebetulan ya pasti setiap saat saya selalu mengecek hasil dokumentasi pada saat itu. Memang Pak Firman yang ngambil ya. Besoknya Bang, setelah itu hari berikutnya tuh kami kembali ke Jakarta, ke kantor. Beristirahat beberapa hari, terus kita atur agenda lagi. Kebetulan masih ada anggaran yang bisa kita pakai. Itu kita mau survei lagi ke lokasi yang ada di Klaten. Targetnya kita mau berangkat ke Jogja karena apa? Nanti kita akan nge-base campnya tuh di Jogja ceritanya. Kita jam 10 pagi berangkat bareng-bareng. Kebetulan saya yang mengendarai kendaraan. Kita sempat mampir ke Cirebon sebentar, makan siang juga. Setelah masuk ke tol di kilometer 222 kami mengalami musibah. Itu tabrakan beruntun. Jadi kita mengalami tabrakan beruntun. Posisi kita tuh paling belakang mobilnya. Di depan kita ada 3 mobil lagi. Tapi yang paling hancur mobil kami. Ada dokumentasinya juga Bang, kalau kondisi mobil setelah tabrakan. Tapi masih bisa dipakai itu mobil sampai Jogja. Nggak ada kendala. Hanya mungkin lampunya mati sebelah. Setelah kejadian kan ya, memang saat itu ada patroli jasa marga juga kan. Kita dipandu ke pinggir, kita periksa. Memang kondisi depannya tuh masuk gitu. Tapi indikator semua normal. Dan kami juga penumpang ini termasuk saya, itu kita kan ada berarti situ 5 orang ya. Nggak ada yang terluka sedikit pun. Kita tetap jalan. Di sepanjang perjalanan tuh indikator normal, apapun normal, hanya lampu sebelah kiri mati, itu aja. Kita sempat istirahat juga dari area, kita makan segala macam. Sampai di Jogja itu jam 12 malam. Sampai ke penginapan baru overheat gitu. Nah, lalu besoknya ya mau nggak mau kita panggil mekanik ya, panggil montir. Ternyata apa? Radiator pecah. Tapi karena waktu tabrakan itu dia kan tiang depan tuh begini kan, karena kita nggak tarik,
Jadi air tuh masih ketahan. Pas ditarik begini baru muncrat. Gitu. Akhirnya mau nggak mau dibetulkan di sana, di Jogja, ganti radiator segala macam. Lalu kita ke lokasi yang di Klaten, tapi tidak masuk saat itu, hanya karena kan kondisi kendaraan juga seperti itu, jadi fokus ke kendaraan dulu. Jadi hanya keliling di luar aja. Lalu karena memang yang diutamakan itu kendaraan, itu apa istilahnya kuda kita, akhirnya kembali ke Jakarta tuh yang lain. Hanya saya yang stay di sana di Klaten. Kenapa? Karena besoknya saya ada janji ketemu dengan rekan, dan katanya rekan itu mau memperkenalkan saya kepada calon investor yang lain. Singkat cerita, besoknya yang rekan tim yang lain udah kembali ke Jakarta, tapi sebelumnya sebelum mereka kembali tuh Madi itu selalu ngomong sama saya dengan nada yang agak ketus. Udah masuk lagi belum? Gitu. Kenapa lagi, Pak? Itu anak saya butuh buat ini gitu. Sama token listrik juga udah mati, udah bunyi-bunyi di rumah. Saya orangnya kan nggak mau ribut ya, Bang ya. Kenapa? Tapi saya bertanya, kenapa harus mintanya ke saya? Kan dari pimpinan bisa ngomongnya sampai pimpinan, kan pikiran saya tuh seperti itu kan. Tapi karena ya udahlah, biarin aja dah, nggak seberapa ini. Saya kasih buat tokennya, buat ini saya kasih. Memang kalau diurutin sih banyak Bang yang sudah saya kirimkan gitu ya. Lah, cerita besoknya saya ketemu dengan rekan dan memang membawa calon investor. Itu sekitar jam 2 siang kita bertemu, kita ke lokasi. Saya, Anang, dan calon investornya namanya Pak Dadat. Kita kumpul di ruang atau di pos security itu. Kita ngobrol-ngobrol macam, lalu mulailah kita ekspedisi ke dalam nih ceritanya. Nah, Pak Dadat ini nggak ikut kita terus, hanya dia fokusnya kepada ya paling ruangan produksi, ngeliat-ngeliat sekitar situ aja yang dekat-dekat dari pos security itu. Sedangkan saya berdua sama didampingi satpam tuh, jadi hanya berdua tuh sama satpam, karena teman saya yang satu lagi tuh hanya di pos kayak ikutan jalan ke belakang ngelilingin perumahan bekas rumah dinas. Nah itu ada satu rumah dinas yang lebih bagus di antara yang lain. Nah si Pak Security hanya bilang itu sering disewa katanya. Kata buat apa, buat kantor, buat apa nggak ngerti lah, harus sering disewa. Oke. Nah perumahan itu seperti perumahan komplek biasa, Bang. Jadi kayak ada gang-gang gitu ya. Nah sambil kita jalan, saya lihat kanan kiri kan. Di salah satu gang, saya ngelihat ada salah satu rumah yang lampunya nyala. Padahal kan sepengakuan dari security itu sudah berpuluh-puluh tahun nggak ada yang nempatin, nggak ada yang tinggal di situ gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, itu kok lampunya nyala gitu kan. Dia hanya bilang, mana? Kata, itu saya tunjukkan, itu nyala. Mana nggak ada? Itu saya bilang, masa nggak jelas itu lampu nyala kok? Nggak ada, kata security itu. Itu sampai sempat debat tuh. Saya ngelihat jelas kok lampu nyala gitu. Ah, kamu salah lihat, kata gitu kan. Yaudah kita cepet keluar. Ya udah kalau gitu. Saya di situ berpikir sambil jalan tuh, saya berpikir itu apa saya salah lihat? Ah, enggak juga gitu pikiran saya tuh. Oh jelas-jelas lampu nyala kok gitu kan. Udahlah biarin aja deh pikiran saya gitu. Lalu sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Nah di situ saya tertarik melihat ada tembok gitu ya. Kok ada ukirannya? Temboknya tuh jadi kayak relief gitu ya. Saya tanya, Pak itu apa tuh dikelilingin sama tembok? Oh makam. Kaget lagi saya. Makam? Kok dari setiap lokasi selalu ada makam gitu kan? Boleh nggak saya lihat ke sana? Boleh tuh, itu kelihatan kok. Nah, ternyata di situ makamnya agak banyak. Ada sekitar 14 apa 12 gitu di situ makamnya. Terus ada satu yang saya bikin kaget itu, security itu bilang, gak cuma di situ Pak, katanya gitu. Apanya? Iya makamnya gak cuma itu aja. Ada lagi, katanya gitu kan. Ada katanya.
Di mana? Tuh di dalam. Dalam mana? Itu kan ruang produksi, saya bilang gitu. Di bawah mesin produksi itu ada batu nisan. Itu makamnya siapa? Saya tanya gitu kan. Ya nggak tahu, katanya sih, katanya sih sebelum pabrik ini dibangun udah ada tuh batu nisan itu dengan nggak bisa dipindahin, katanya gitu bilangnya. Oh gitu ya. Nah itu udah sekitar mau maghrib, sekitar 5:30 lewat lah ya. Udahlah singkat cerita kita pamit aja deh gitu. Sebelum saya pamit, saya sempat foto tuh bangunan depan pabrik tuh. Saya foto, set. Saya nggak ambil pusing, foto cek udah selesai aja. Saya sama teman saya dan Pak Dadan itu keluar, nyebrang jalan karena tempat saya nginep itu jaraknya paling hanya 500 meter dari pabrik. Jadi nggak pakai kendaraan ya. Nah, ya jadi Bang, itu saya dapat informasi tentang makam itu, makam Belanda itu siapa saja, makam yang orang Indonesia siapa saja, dan yang di dalam ruang pabrik itu makam siapa, itu dari security tersebut. Jadi memang security itu juga tahu dari, kalau yang di luar ya, yang di luar itu memang siapapun bisa ngelihat kalau itu memang ada penjelasannya, manajer pabrik gula ini orang Belanda namanya, berarti kan manajer pertama di sini gitu ya. Tapi kalau yang batu nisannya itu ada di bawah mesin pabrik, security itu dia bilang itu adalah informasi turun temurun dari orang tua dulu gitu. Informasinya sih katanya sebelum pabrik ada, makam itu sudah ada gitu bahasanya. Ya setelah itu Bang, besoknya kan saya kembali ke Jakarta ke kantor ya. Memang hampir setiap hari, setiap mau pulang itu Madi ini selalu nagih ke saya. Jadi kesannya ke saya punya utang gitu. Nagihnya apa? Ya buat ongkos pulang lah, buat inilah, buat itulah gitu kan. Kan saya kesel kan, saya kesel juga. Jujur saat itu saya juga ngobrol sama pimpinan kan, kata pimpinan, stop aja udah, jangan kasih lagi gitu. Ya udah saya nggak kasih lagi kan. Nah setelah saya stop itu, kok jadi ada informasi-informasi, isu-isu tuh yang mendiskreditkan saya. Apa tuh? Ya dibilang saya beginilah begitu, bahkan sampai ada informasi kalau saya pakai uang sampai dengan 1,2 M. Saya ketawa aja. Kalau saya dapat uang segitu, saya udah ganti mobil kali gitu loh Bang, maksudnya. Nah, tapi ini bagi saya juga isu yang serius. Saya nggak pernah merasakan itu kok gitu kan. Dan juga tiba-tiba saya dipanggil pimpinan mengenai hal tersebut, dan gak kira-kira pakai surat resmi Bang. Lalu kami janjian ketemu di salah satu kantin di sebuah universitas swasta di Jakarta. Yang udah datang duluan itu di situ ada Madi, terus ada John, ada orang universitas itu juga yang saya baru ketemu saat itu ya. Dan Madi hanya bilang, udah ngaku aja gini makam. Saya bilang, ngapain saya harus ngaku hal yang tidak saya lakukan, kan gitu kan. Saya punya bukti semua kok. Ya terus itu gimana ada yang bilang begini-gini? Ya siapa yang bilang? Temui sama saya, gitu kan. Temui sama saya, siapa yang bilang itu? Temui sama saya. Apa maksudnya dia ngomong seperti itu? Nah gak berapa lama pimpinan datang, duduk. Jadi di situ ada kursi kantin ya, meja kantin tuh. Ini yang tadi saya ngobrol dengan Madi, dan ada John, dan ada juga 2 orang yang dari universitas itu ya, yang saya baru kenal di situ. Selang ada 2 meja lagi kosong, dan di sini pimpinan duduk di sini. Saya dipanggil lah ke situ. Pimpinan ngomong, itu Mas ada informasi begini-gini. Saya langsung buka HP saya. Pak, saya sudah download nih My BCA saya. Saya bilang gitu. Bapak periksa aja. Ada nggak tuh uang masuk ke situ dengan nilai yang diomongkan itu? Periksa sama beliau kan. Cuman ganggu-ganggu aja, gitu kan. Nggak ada Pak. Dan lagi juga logikanya kalau ada masuk dana sebesar itu, perputaran uang saya harus lebih dari itu dong. Saya bilang gitu kan. Nah saya di situ agak penekanan saya, kenapa? Saya merasa kesel, kenapa saya difitnah gitu kan. Beliau memang ganggu. Nah
Terus bilang, emang masih ada yang minta-minta? Siapa aja sih? Gitu kan. Saya bukain, saya nggak ngomong, saya cuma buka bukti transfer saya nih. Nih Pak, tuh, saya bilang gitu. Ini yang minta, dan saya ini bukti kiriman saya. Oh, udah stop, udah Pak, memang udah 3 bulan lalu ya. 3 bulan yang lalu saya sudah stop itu. Saya bilang gitu kan. Ya udahlah, itu seperti biasa lagi aja. Tapi ingat jangan kasih lagi, gitu. Berjalanlah seperti biasa, saya cari investor lagi keliling. Bahkan 1 tahun itu saya ke kantor bisa dihitung jari 3-4 kali mungkin, gitu kan. Karena saya banyak stay di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mencari investor tersebut. Nah, singkat cerita di 2026 awal kemarin nih Bang, ini terulang lagi lah isu-isu itu, bahkan lebih naik lagi nilainya jadi 1,5 gitu kan. Dan yang saya herannya apa, sekarang ini pimpinan sudah berubah, seperti percaya dengan isu itu, seperti percaya, dan kalau ngomong ke saya tuh ketus aja gitu kan. Saya ngambil pusing, bodo amat deh, yang penting mah saya kerja gitu kan. Sampai satu saat itu habis buka puasa ya Bang ya, itu sekitar jam setengah 9 malam Bang, ada telepon. Itu nomor baru Bang. Biasanya saya paling nggak mau tuh ngangkat telepon baru, itu nomor baru saya paling nggak mau, kecuali kalau dia udah WA duluan memperkenalkan diri dia siapa gitu. Tapi kok perasaan saya tuh pengen ngangkat gitu. Saya angkat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia langsung nembak saya, ini Mas Ade ya? Betul. Maaf, dari siapa? Saya bilang gitu kan. Bagas. Gitu. Dari mana ya Pak ya? Saya bilang gitu. Nanti saya jelaskan. Bisa ketemu nggak? Nah, boleh. Di mana? Ke rumah saya saja, katanya gitu. Lalu saya bilang, ya udah Pak, tolong di Sherlock aja, karena saya kan nggak hafal jalan. Oke, boleh katanya. Nggak lama, sekitar 5 menit masuk notif WA ke saya, itu Sherlocknya. Saya berangkat tuh sekitar jam 9 kurang, berangkat ke rumahnya. Sampai di teras itu beliau sudah ada di depan. Saya turun dari mobil, tiba-tiba saya dipeluk. Sambil nangis itu orang tersebut. Saya kan bingung kan. Dia hanya bilang begini, saya tahu kamu lagi susah. Saya tahu kamu lagi sulit. Saya kan bingung, kok bisa gitu ya. Memang sejujurnya saat itu Bang, di bulan puasa itu saya lagi sengsara banget. Untuk buka puasa saya nggak bisa beli makan nasi. Tuh kejadiannya. Terus saat terakhirnya beliau bilang, saya juga tahu kalau kamu belum makan, sampai ngomong gitu. Akhirnya nggak lama dilepas pelukannya, ayo kita makan dulu. Makanlah. Setelah makan kita ngobrol di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu baru dijelaskan semuanya. Ini dengan bukti-bukti, ada foto dan segala macam gitu. Ternyata kakek saya adalah pamannya dia. Berarti kan kalau gitu dia paman saya juga dong. Disitulah dia baru cerita, saya tuh sebetulnya ini. Nah, mohon maaf itu disclaimer emang ya, itu agak nggak bisa saya ceritakan kalau itu gitu ya. Lah, hanya saya bisa memberikan informasi bahwa ternyata dia tahu apa yang saya perjuangkan selama ini, pekerjaan itu. Dia hanya bilang, sampai kapanpun mereka tidak akan bisa Mas, katanya. Kenapa? Karena sayalah pemiliknya, saya ahli waris pemiliknya. Yang mereka urus dari dulu itu adalah hanya sekedar ahli waris pengelola. Nah, pengelola bisa ngejual nggak? Kan nggak bisa. Jadi harus ada izin dari saya, dan saya melihat hati-hati mereka itu dengan hati yang penuh keserakahan, makanya nggak akan pernah bisa itu selesai. Jadi gitu Bang. Jadi di bulan puasa kemarin ini mungkin posisi saya yang paling terendah saat itu, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah
saya ketemu dengan yang benar-benar punya hak di situ gitu kan. Punya hak. Dan memang ternyata setelah kita ambil kesimpulan tuh banyak hal yang terkuak setelah kita ngurus pabrik-pabrik ini. Dari mulai sejarahnya seperti apa, sejarahnya pertama kali itu dibangunnya bagaimana sih. Nah, itu saya alhamdulillah dapat informasi pada saat bulan puasa itu. Dan setelah saya cross check ya, dari sejarah-sejarah saya pernah bahkan saya ngambil salah satu sumber itu dari buku tentang pertumbuhan ekonomi zaman kolonial Belanda. Di situ jelaskan pembangunannya Bang ternyata. Ya, jadi selama ini yang saya kerjakan itu salah sasaran. Ya karena yang miliknya ternyata ini gitu loh. Gitu ya. Tapi kan saya bersyukur juga ternyata ketemu dengan yang benar gitu ya. Jadi di situ memang dijelaskan ternyata sejarahnya seperti apa, kenapa Pakam tuh selalu ada di lokasi pabrik. Ya kalau zaman dulu adalah untuk menghormati para petinggi-petinggi manajer-manajer yang pernah memimpin pabrik tersebut gitu kan. Lalu hubungannya dengan antara pabrik ini dengan pemerintah Indonesia bagaimana. Dengan bukti-bukti yang dijelaskan semua akhirnya terbuka. Jadi disitulah saya akhirnya, karena saya sudah sakit hati ya Bang ya. Sakit hatinya apa? Dari isu-isu yang berkembang yang saya dengar di luar, sampai dengan bina saya juga ke saya WA ya. Saya kan keluar dari saat itu 1,5 bulan di Jogja. Keluar dari Jogja itu tanggal 17 Maret. Itu terakhir pimpinan WA ke saya dengan bahasa yang sangat meremehkan, menjelekan, segala macam. Tapi nggak berani ngejemput yang ada fitnah, yang ngambil uang itu. Ya saya juga bisa membuktikan dong. Saya bukti ada, saya nggak pernah pakai uang itu, gitu ya. Nah, di situ ada satu kalimat yang memang benar-benar saya nggak bisa terima. Jadi di situ ada kalimat, udah nggak usah ngapain, percuma puasa juga, percuma juga sholat katanya. Kalau nggak jujur itu ngurusin begini segala macam. Dalam hati saya, ya nggak jujur apa sih? Sedangkan apapun yang saya lakukan saya selalu laporan. Apapun yang saya terima saya langsung laporan. Nah di situ saya nggak terima benar di situ. Sampai saya jawab, urusan ibadah saya bukan urusan apa. Urusan ibadah saya adalah saya dengan Allah, saya bilang gitu kan. Saya juga melakukan sholat puasa itu karena perintah Allah, saya bilang gitu. Nah, setelah saya jabarkan semua panjang lebar, sebenarnya kalau dicerita itu panjang lebar itu WA-nya, saya bukain bongkar satu-satu gitu kan. Nah, semenjak itu sampai detik ini gak ada lagi WA ke saya, pimpinan tuh, gitu kan. Dan di sini saya sudah ngambil sikap, lebih baik saya bekerja sama dengan Pak Bagas ini. Jalur yang sudah benar, yang memang benar, yang bisa membuktikan ini kepemilikannya mutlak, gitu Pak. Nah, ini sekarang kami sedang proses itu, gitu Pak ceritanya Bang. Nah, aku mau nanya nih Pak, Pak Bagas sendiri itu dapat nomor Pak Ade dari mana? Sebetulnya saya sempat tanya itu waktu setelah habis makan ya. Saya tanya, Pak dapat nomor telepon saya dari mana? Dia nggak jawab, hanya senyum aja. Dan saya nggak tanya lagi setelah itu. Kalau untuk perbedaan makam Belanda sama makam Indonesia itu seperti apa sih Pak? Siapa tahu kan teman-teman juga banyak yang belum tahu gitu ya untuk bentuknya. Ada jelas. Ya, kalau bentuk yang makam Belanda mungkin Abang pernah lihat ya, kayak makam-makam Belanda yang lain ya. Kerkop itu. Iya, iya. Bentuknya kan batu nisannya sejajar begitu, ada namanya segala macam ya. Itu rata-rata hampir sama bentuknya kayak gitu Bang. Jadi ada dikelilingin batu dibentuk gitu ya, dibentuk makam bagus gitu ya, besar. Nah kalau yang orang Indonesia hanya sekedar tancap batu nisan saja, udah gitu.
Pak Ade sendiri itu pernah dapat informasi gak dari security yang dimana dia juga mengalami kejadian gitu di pabrik gula tersebut? Informasi dari security ini ya, Mm-mm. ini kan beberapa lokasi kan saya datangi Bang. Dari beberapa lokasi saya hanya tertarik dengan satu lokasi dan cerita dari security itu, yang Pak Anto itu di Solo. Nah, kan saya bertanya, ingat gak tadi saya cerita, saya ditepuk tangan, udah ya Mas, gitu. Nah, itu kan saya penasaran, Mas. Kenapa sih begitu gitu kan? Iya, iya. Nah, ternyata nggak lama, saya kan masih sering berkomunikasi dengan beliau kan. Kita suka teleponan, suka WA-an. Jadi belakangan beliau cerita, jadi selama dia menjaga itu kan ada jaga di pos, terus ada satu waktu dia harus keliling ke belakang. Iya. Ternyata hal yang saya lihat pun dia sudah tahu. Yang di dalam cerobong ular seperti itu dia tahu. Terus yang drum gelinding itu siapa yang dorong itu dia tahu. Bahkan yang saya ngelihat di atas tempat masak itu yang perempuan itu dia pun tahu. Dia ngelihat jelas. Yang apa? Pakai gaun pesta putih terus mukanya hancur itu dia pun tahu. Gitu Bang. Makanya saya cuma ditepuk itu, udah ya Mas, karena pernah kejadian ada salah satu security yang berani katanya disamperin tuh, katanya yang ngeliat begitu samperin, ujung-ujungnya apa celaka gitu, akhirnya nggak kerja lagi, jatuh dari lantai 2 katanya gitu. Makanya beliau tuh nggak pengen kita tuh banyak bertanya hal itu. Saya selalu bilang, udah ya Mas, jadi gitu aja. Jangan banyak cerita sama orang lain itu. Nah, untuk lokasi pabrik itu memang biasanya kalau di Pulau Jawa apakah itu selalu di pinggir jalan? Jadi Bang, kalau untuk lokasi pabrik ya, dari mulai Pekalongan, Purwokerto, Solo, dan Klaten, itu memang posisinya selalu di pinggir jalan. Hanya kalau yang Purwokerto dan Pekalongan di pinggir jalan kabupaten mungkin ya. Nah kalau yang Solo kalau Solo itu jalan provinsi, karena apa? Di situ tempat perlintasan bis gitu, di sebelah sininya gitu ya, jarak sekitar ada 100 meteran lah. Nah kalau yang Klaten itu persis di pinggir jalan nasional antara Solo dan Jogja. Kalau pada saat kejadian Pak Adam kelilingin tiang itu, Pak Ade pernah nanya dia kenapa? Oh iya, jadi waktu Pak Adam itu kita panggil, kemana aja sih, saya tepuk kan. Saya soalnya ngelihatnya apa, dia muterin tiang aja tuh jalannya. Saya tepuk, dia nengok ke saya, kemana aja sih, saya bilang gitu kan. Ih saya bingung nyari jalan keluar katanya. Nyari jalan keluar, jalan lagi ke sana, kok balik lagi ke sini, jalan lagi ke sebelah sana, balik lagi ke sini. Kenapa nggak nanya atuh, saya bilang, kan ada nomor HP, nggak ada sinyal katanya gitu kan, ngomong ke saya tuh. Terus tadi saya sempat nanya tuh, ada apa satpam tuh yang sebelah situ katanya, disuruh jalan ke sana katanya kan. Tapi udah saya ikutin jalan ke sana, balik lagi ke sini lagi gitu makanya. Makanya itu yang anehnya ya, sedangkan saya lihat dia ngelilingin itu aja jalan tuh, tiang itu diputerin aja dia sama dia tuh gitu. Pak Ade, ini pertanyaan terakhir ya. Untuk dokumentasi penampakan, Pak Ade sendiri pernah mencari info itu sosok apa gitu, atau dari mana gitu? Itu satu hal Bang, waktu saya mau pamit dengan security selesai dari lihat yang di Klaten ya Bang ya, kan saya sempat foto tuh bangunan depannya. Nah, seperti biasa malamnya itu kan pasti saya selalu periksa dokumentasi saya kan. Saya zoom, ini apaan pikiran saya, kok ada sosok kayak orang pakai baju dress pesta warna putih, tapi tuh muka, tangan, kaki segala macam tuh hitam gitu. Nah
Saya berpikir itu apa? Saya ngeliat itu juga merinding banget itu gitu. Hitamnya tuh hitam kayak orang kayak habis kebakar gitu ya. Nah, saya besoknya kan habis survei itu besoknya kan saya kembali ke Jakarta tuh. Sebelum ke Jakarta saya mampir tuh ke security itu. Jujur saya liatin itu foto itu man. Ya itu yang saya liatin kayak yang nganterin saya keliling ke bekas rumah dinas itu. Dia hanya senyum aja. Dia cuma bilang, zaman dulu katanya informasinya pernah terjadi kebakaran di salah satu gedung di pabrik itu, dan itu adalah anak dari salah satu petinggi pabrik, tapi dia orang Belanda. Anaknya itu mau menghadiri sebuah pesta, tapi kejebak di kebakaran itu. Itu informasinya sih Bang dari security itu Bang. Oke, Pak Ade, sebelum aku tutup videonya, Pak Ade mungkin ada pesan untuk teman-teman yang lagi nonton mengenai cerita dari Pak Ade yang tadi udah disampaikan. Jadi untuk teman-teman semua ya, memang kalau kita mendapatkan sebuah amanat ya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan sejarah, itu kita harus tahu dulu sejarah yang sebenarnya seperti apa Bang, gitu ya. Kronologinya dulu seperti apa, fakta sejarahnya seperti apa, karena sekarang itu banyak sekali sejarah itu yang sudah diplesetkan, sudah ditutup dulunya seperti apa karena unsur dari keserakahan manusia itu sendiri, gitu ya. Nah, saya juga selama 4 tahun awalnya saya sangat bersemangat untuk ngurus itu ya, karena merasa apa yang saya kerjakan di perusahaan ini sudah benar gitu kan. Tapi belakangan ini terus terang dari rasa kesal, rasa kecewa, rasa marah itu campur aduk sekarang Bang. Kenapa? Kok bisa-bisanya selama ini saya yang bantu support untuk segala macamnya, kok bisa-bisanya itu muncul fitnahan kepada saya gitu. Dan itu kalau menurut saya fitnahnya udah keji banget itu. Kalau mau beradu argumen, beradu data, saya juga siap gitu kan Bang. Gitu. Makanya mungkin dengan teman-teman yang nonton acara ini, saya hanya bisa berpesan kalau kita diberikan sebuah tugas, jangan langsung ditelan begitu aja. Kita harus tahu dulu nih latar belakangnya, historical seperti apa supaya jangan salah nantinya gitu Bang. Itu aja sih. Oke, kalau gitu itu tadi pesan dari Pak Ade. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Pak Ade izin pamit ya. Bye.